Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to our lesson English literature or sastra Inggris. So last week you did PTS and today I will explain the question one by one. What the answer from the question? Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih jawaban dari pertanyaan yang minggu kemarin kalian PTS kan itu ya. For the first number, boy is very mischievous. Ini artinya sebenarnya sama aja seperti naughty, artinya nakal. Nah, nakal itu adalah salah satu karakter atau sifat yang dimiliki oleh seseorang. Terus, kalau misalkan karakter atau sifat itu masuknya ke dalam apa sih? Nah, di sini udah kelihatan banget ya. Yang benar itu adalah adjective. Adjective itu adalah kata sifat. So, menjelaskan tentang karakter atau sifat yang dimiliki oleh seseorang atau makhluk hidup. Nah, kalau misalkan adverb itu adalah kata keterangan, noun itu artinya kata benda, kalau verb itu kata kerja. Jadi sekali lagi harus bisa ya membedakannya. Kenapa di situ ibu milihnya bukan naughty? Karena naughty itu terkesan lebih mudah ya untuk diketahui gitu. Terus for number second is we can do it well. Nah, di sini kenapa kok yang benar adalah adverb? Kenapa bukan adjective? Nah, kalian itu banyak banget yang jawabnya adjective. Padahal ini termasuknya ke dalam adverb. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Ya, kita harus tahu makna yang sebenarnya we can do it well itu artinya apa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia we can do it well itu artinya kita tuh bisa melakukan itu dengan baik gitu kan. Nah, di situ kan ada suatu cara atau bagaimana sih seseorang itu melakukannya gitu kan. Ya dengan baik gitu. Jadi menjelaskan how something do gitu kan. Bagaimana menjelaskan sesuatu itu terjadi gitu, atau bagaimana menjelaskan suatu cara gitu. Caranya ya dengan baik itu tadi. Jadi di sini termasuk ke dalam adverb of manner gitu ya, bukan adjective lagi. Jadi sekali lagi untuk mengetahui perbedaan antara adverb dan adjective, kalian harus mengetahui konteksnya itu apa gitu, meaningnya itu apa, artinya itu apa gitu ya. So itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Wait. Next, number 3. Number 3. I never forget your birthday. Saya tuh nggak pernah lupa dengan ulang tahun kamu. Nah. Biasanya ini tuh doi ya yang tidak pernah lupa dengan ulang tahun seseorang gitu. Kalau orang yang nggak penting biasanya dilupain aja gitu ya. Jangan baper. Oke, never di sini kenapa masuknya ke dalam adverb? Karena ini itu termasuk ke dalam adverb of frequency. Artinya itu kata keterangan yang menjelaskan seberapa banyak atau seberapa sering sih itu tuh dilakukan, atau itu tuh ya itu dilakukan oleh seseorang gitu. Kayak misalnya never, seldom, often, seperti itu ya. Seperti tidak pernah, jarang, terus sering. Nah, itu adverb of frequency ya. Saya tuh tidak pernah gitu. Tidak pernah melupakan ulang tahun kamu. Jadi selalu ingat gitu. Oke, for number 4. I was born in Jakarta. Kita bisa lihat di sini jawaban yang benar adalah noun. Kenapa noun? Kata benda. Kenapa sih bukan adverb gitu, kata keterangan tempat gitu ya, adverb of place gitu. Kemarin kita kan belajar tentang macam-macam noun, types of noun. Itu ada yang namanya proper noun. Nah, Jakarta itu termasuk ke dalam proper noun ya. Dari subnya itu common noun. Common noun itu menjelaskan yang secara general. Ada country, ada town, ada many things ya, banyak lagi. Jadi di sini itu termasuknya proper noun, macam-macam kota di dalamnya ya.
Kalau common noun-nya itu town, kalau proper noun-nya itu ada Jakarta, ada Serang, ada Bandung dan lain sebagainya gitu ya. Bukan menjelaskan adverb. Kalau adverb itu lebih cenderung ke menunjukkan tempat seperti here, I'm here, saya di sini gitu ya. There, di sana, kayak everywhere gitu kan. Terus behind, beside, seperti itu ya. Menunjukkan suatu tempat, benar-benar tempatnya gitu. Kalau yang seperti Jakartanya itu termasuknya ke dalam proper noun, nama-nama lokasi gitu ya, nama-nama orang itu termasuknya juga ke dalam proper noun. Next, number 5. Fanny is angry to her father because her father very unfair. Jadi si Fanny itu sangat marah kepada bapaknya karena bapaknya itu sangat tidak adil gitu ya. Sebenarnya orang tua itu selalu adil, tapi ini mah sebuah konteks aja ya. Nah, di situ ada kata because. Because itu di sini katanya yang benar itu conjunction. Kenapa sih conjunction bukan yang lainnya? Karena itu adalah menghubungkan ya, kalimat hubung. Karena di sini itu sebagai kata penghubung antara si Fanny-nya marah dengan bapaknya dan penjelas kenapa dia marah kepada bapaknya. Ya karena bapaknya itu sangat tidak adil gitu. Jadi masuknya itu ke dalam conjunction, kata hubung, menjelaskan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya gitu, atau satu kata dengan kata yang lainnya gitu ya. Conjunction itu ada banyak sekali, ada subordinate conjunction, correlative conjunction, itu nanti kita jelaskan di next pertemuan ya. Oke, next, number 6, you're very amazing. Atau kalau pengen lebih mengungkapkan emosinya gitu kan, karena di sini jawabannya interjection yang mana itu showing emotion ya, showing emotion. So kalian bisa katakan seperti ini, you're very amazing gitu kan, kamu tuh sangat luar biasa gitu ya. Jadi menuangkan emosi, menjelaskan perasaan kita gitu ya. Jadi ini termasuk ke dalam interjection. Di situ juga ada kata seru, jelas banget ya di situ menjelaskan interjectionnya gitu. Kan ciri-cirinya adalah salah satunya kata seru atau tanda koma, itu interjection ya. And next itu ada kata gold. Gold itu termasuk ke dalam apa sih gitu? Ada proper noun, ada material noun, ada collective noun, ada common noun gitu ya. Di sini yang benar itu adalah material noun. Jadi material noun itu adalah menjelaskan tentang bahan-bahan dasar gitu ya. Seperti gold. Gold di sini kan emas. Terus juga ada wood, itu ya, kayu, atau juga ada metal gitu kan, logam, atau ada silver, platinum, kayak gitu-gitulah. Itu termasuknya ke dalam material noun gitu. Alat-alat gitu ya, bahan-bahan itu termasuknya ke dalam material noun gitu. Next, number 8 itu salt. Salt itu termasuknya ke dalam apa gitu kan? Kalian di sini jangan baca hanya satu pilihan saja, tapi baca pilihan yang lainnya juga, yang lebih condongnya itu kemana gitu kan. Di sini itu lebih condongnya ke uncountable noun. Kenapa? Karena salt itu adalah suatu benda yang tidak bisa dihitung ya. Sekali lagi, karena mau kalian menghitung satu biji garam gitu kan, misal 1 sendok, kalian mau ambil itu dihitung satu persatu, nggak mungkin kan. Jadi kalau misalkan salt itu, garam itu paling dihitungnya seperti 1 kilogram. Jadi dihitungnya itu seperti 1 kilogram, 2 kilogram, 1 gram, terus 2 sendok makan gitu. Itu adalah salah satu ciri perbedaan antara countable and
uncountable noun gitu. Kalau misalkan countable itu bisa dihitung secara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau misalkan uncountable itu tidak bisa dihitung dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak bisa dihitung dengan jari. Melainkan perhitungannya itu seperti 1 liter, 2 liter. Makanya kan air itu termasuknya ke dalam uncountable juga ya. Nggak ada kan air itu 1 air, 2 air. Tapi adanya juga 1 liter, 2 liter. Halnya seperti oil gitu ya, minyak. Terus juga kalau misalkan gula ya, sugar itu kan dihitungnya dengan 1 kilogram, 2 kilogram, 1 gram seperti itu ya, 1 ounce juga bisa gitu. Jadi dihitungnya itu menggunakan media gitu ya. Terus seperti timbangan segala macam itu. Nah, nomor 9 itu ada kata books. Kalian hati-hati ya, ini emang agak membingungkan sih. Pilihannya ada common noun, ada proper noun. Tapi di situ kan saya kasih tanda S ya. Jadi harus hati-hati. Yang mana kalau misalkan books, buku itu bisa dihitung 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 buku. Walaupun di situ hanya books doang, itu bisa dihitung dengan tangan ya. Dengan hitungan gitu kan, 1, 2, 3, 4 sampai walaupun 100 buku gitu kan bisa dihitung gitu ya. Jadi sekali lagi hati-hati, di situ harus jeli gitu. Jadi countable noun bisa dihitung. Oke, nomor 10. Look, I buy a new bag today. Lihatlah, saya membeli tas baru hari ini. Nah, ini ada yang jawabnya material noun. Sebenarnya kalau misalkan material noun itu lebih condongnya itu ke di sini kalau misalkan material noun itu lebih condongnya ke alat dan bahan dasar gitu ya. Tapi emang bisa juga masuk ke dalam material, tapi lihat konteksnya. Di situ ada kata look. Lihatlah. Jadi masuknya ke dalam concrete noun. Benda yang nyata, benda yang bisa dilihat secara langsung gitu ya. Jadi masuknya ke dalam concrete noun gitu. Karena material itu sebenarnya lebih condongnya ke alat dan bahan dasar gitu. Oke, number 11. I love him so much. Saya itu sangat mencintai dia gitu ya. Di sini itu kalau rasa cinta itu bisa dirasa, tapi bentuknya bisa kalian lihat nggak? Walaupun kata kalian bisa kok Bu, bisa dengan apa? Dengan suatu tindakan, dengan suatu ucapan, dengan rasa kasih sayang. Nah, kasih sayang juga sebenarnya abstrak itu ya. Jadi hanya bisa dirasa gitu, tapi bentuknya apa gitu, bentuk yang sesuainya itu seperti apa. Kalau misalkan bag, kalian itu kan bisa melihat, oh kan concrete noun, oh bag itu bentuknya sesuatu yang bisa dimasukkan barang-barang, bisa untuk dibawa keluar-luar gitu kan, bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau abstrak itu ya semu gitu, tapi bisa dirasakan gitu ya. Terus number 12. This computer is easy to use. Komputer ini sangat mudah untuk digunakan. Ini yang benar itu adalah be as main verb. Kenapa? Karena main verb itu adalah kata kerja yang sebenarnya gitu ya. Jadi di sini itu si is itu menjelaskan bahwasanya si komputer itu sangat mudah untuk digunakan. Easy di sini adalah adjective. Jadi nggak ada kata kerja yang seperti walk, terus run, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya adjective easy-nya itu. Nah, so si is ini menjadi main verb, kata kerja inti, kata kerja yang sebenarnya gitu. Karena ini masuknya ke dalam nominal, kata kerja nominal gitu ya. Terus selanjutnya itu ada why she did do that. Nah, kenapa kok yang tadi ini masuk ke dalam BS main verb, tapi yang nomor 13 ini masuknya ke dalam auxiliary be? Karena
Karena si did ini kata selanjutnya ada do, yang mana do itu adalah sebagai main verb ya, kata kerja yang sebenarnya gitu. Kita tuh kenapa sih dia itu bisa melakukan itu gitu kan. Ini past tense ya. Did, ada kata did. Ini sebagai auxiliary be, kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh si do-nya itu gitu. Jadi kata kerja bantu yang membantu si do itu, yang membantu suatu kalimat gitu ya. Auxiliary be itu menjelaskan bentuk tensesnya juga gitu ya. Nah, kalau misalkan auxiliary be itu selanjutnya itu ada kata kerja yang sesungguhnya ya. Seperti do, run, reading, terus juga ada walk, ada writing. Kayak for example, we are studying English. So, yang menjadi auxiliary-nya adalah are. Yang menjadi verb-nya adalah studying. Ya, gitu. Oke, next. She drive a car slowly. Nah, ini sama ya. Ini adalah masuknya ke dalam adverb of manner. Why? Di situ ada kata ly. Ciri-cirinya ya, ini ya. Ly, slowly. Terus artinya kan di sini dia itu mengendarai mobil dengan sangat pelan. Bagaimana sih caranya dia mengendarai mobil? Ya dengan sangat pelan gitu ya. Jadi adverb of manner menjelaskan suatu cara bagaimana sesuatu itu dilakukan gitu. Gampang, ini ada cara untuk mengetahui secara mudahnya, itu ada kata L and Y gitu ya. Next, I bought a new car yesterday. Kenapa di sini nggak pakai buy kata kerjanya? Karena di sini ada kata yesterday menjelaskan past tense gitu ya. Jadi makanya memakai verb kedua gitu, bukan buying, bukan juga buy gitu ya. Karena buy ini merupakan irregular verb gitu. Jadi kata kerja yang tidak beraturan gitu. Jadinya buy, book. Oke, next ada essay di sini. Give an example word from type of adjective, adverb, verb, noun. Berikan contoh dari beberapa kata yang menunjukkan adjective, adverb, verb, and noun. Gitu ya, banyak ya. Banyak contohnya. So, untuk ini penjelasannya ya. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan lagi, silahkan tanyakan. Okay, I think enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.